eee, masalah terbesar orang dengan pikiran sempit adalah mulut mereka yang selalu terbuka lebar. Seseorang itu berubah karena dua hal, pikirannya terbuka atau hatinya yang terluka. Seorang itu berubah karena dua hal, pikirannya terbuka, open mind, atau hatinya yang sedang terluka. Iya, biasanya orang berubah karena sudah sering atau pernah atau trauma atau udah pernah hatinya tuh disakitin, terluka gitu. Ya pasti berubah, perilakunya pasti berubah. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga hati seseorang ya. Kalau dalam berhubungan pacaran ya, kalau di dalam pasangan ya, bukan di kehidupan publik ya. Maksud aku tuh kayak kalau kalian punya pasangan ya udah, jaga baik-baik pasangannya gitu, jangan sampai lain hari, esok hari, atau di 6 bulan kemudian, atau di 1 tahun kemudian nyakitin gitu, atau ya karena hal yang besok lusa tuh kita nggak tahu, besok lusa tuh kita nggak tahu eh, bakalan terjadi kayak gimana gitu ya. Mungkin aja besok kita bisa berantem yang karena eh, ya karena apa ya, karena mungkin tanpa sebab gitu, tiba-tiba marah atau tiba-tiba cemburu, atau bisa juga bisa tiba-tiba curiga gitu. Ya kan gitu. Biasanya di situ sih munculnya pertengkaran kecil yang akhirnya berantem, terus berantemnya itu jadi gede, udah jadi gede terus jadi masalah besar yang akhirnya mengambil suatu keputusan atau tindakan putus, terus sakit hati, terluka, jadi benci, dan akhirnya udahan gitu. Ya pokoknya jaga baik-baik aja sih, jaga baik-baik, perhatiin baik-baik. Kalau udah punya cowok, udah punya cewek, udah punya pasangan ya jaga baik-baik ya. Itu kan apa ya, kalau menurut gue, lu kan udah suka sama dia nih ceritanya nih. Lu kan suka sama dia, berarti lu kalau udah suka sama dia berarti banyak dong pengorbanan lu yang udah lu korbanin gitu, lu perjuangin mati-matian buat ngedapatin hatinya. Jika tapi jika pengorbanan lu yang selama ini bertahun-tahun dibangun bareng sama pasangan lu yang akhirnya lu bikin dia sakit hati, itu kan gak etis banget. Jatuhnya itu gak kegini sih ya. Nah, jadi kalau bisa sih ya bikin senyum aja sih. Kan balik lagi, effort hal-hal kecil itu kayak puji dia, tentang senyumannya dia, puji tentang matanya dia yang indah banget gitu ya, yang bulat, alisnya yang tebal, atau matanya yang sipit, atau rambutnya yang kribo misalnya, atau lurus, atau pakaian yang selalu unik banget dilihat, atau tentang makanan favoritnya yang dia sukai. Puji aja. Jadi jangan, kalau udah punya pasangan ya udah cintai pasangannya, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang konyol atau bodoh, atau sampai-sampai berbuat kayak berani selingkuh. Ngapain kamu nembak dia, ngapain kamu pacarin dia kalau kamu akhirnya selingkuh, atau yang cuman pengen senang-senang, atau yang cuman pengen senang-senang, atau yang cuman gara-gara hanya pengen dapat support system aja, karena kamu misalkan udah lama sendirian akhirnya punya pacar gitu, gue mah
niat pacaran yang cuman pengen ada dia tuh yang cuman buat senang-senang aja sih gitu, biar daripada nggak ada gitu kan. Wah, itu nggak logika banget ya. Jadi cintai senyumannya gitu. Jadi ya beruntunglah kamu ngedapatin dia gitu yang udah kamu lakukan bertahun-tahun, yang akhirnya ih anjrit ini cowok gue nih, anjrit ini cewek gue nih yang gue sayangi banget gitu, akhirnya bisa gue milikin gitu. Nah sekarang ketika gue udah milikin dia nih, bagaimana ya cara gue agar bisa terus nyaman bareng dia gitu, bagaimana ya cara gue untuk memperlakukan dia dengan baik ya. Aku takutnya dia merasa nggak merasa aman, nggak merasa terjagain, gimana ya caranya ya. Jadi bikin aja pertanyaannya kayak gitu ya, bagaimana ya cara buat dia senyum-senyum misalnya, ya mungkin kasih duit, kasih THR, atau kasih kado, atau kasih apa kayak yang buat bikin dia senang. Ya kalau nggak bisa ke yang gede-gede, yang kecil-kecil gitu ya, sesuaikan dengan pendapatanmu ya gitu ya, dengan ekonomimu gitu ya. Ya seperti itulah. Kita putar lagunya, lagu siapa ya? Baik ya teman-teman, di penghujung story ngepojok ya, yang artinya ngepodcast, ngejokes, candaan, cerita, story, posting ya, artinya itu ya. Di pagi hari ini balik lagi, sukai dan senengi pasangan kalian yang lagi ya, pokoknya senengi lucunya, senengi hidungnya, senangi matanya, senangi rambutnya, senangi kekonyolannya, senangi kemanjaannya, senangi ngambeknya dia, cemberutnya dia, morohnya dia, terus apalagi ya, senangi ketika dia lagi melotot misalnya, atau lagi suka ngegebuk, atau lagi suka ngomel-ngomel nggak jelas, sih senengi aja sih. Karena kalau di saat lagi ngambek, ngomel-ngomel, cemburut itu cantiknya itu atau cakepnya itu di situ gitu ya. Jadi senengi aja. Jadi balik lagi, sukai dan terimai kelebihan dan kekurangan pasangan kalian sendiri, diri kita dan orang lain. Mohon maaf jika ada audio yang kurang bagus, atau tampilan kamera yang atau wajah yang kurang terlihat sempurna, atau biasa-biasa aja ya. Boleh suka, boleh juga enggak juga, nggak apa-apa. Ambil yang baik, nggak apa-apa. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Jika ada perkataan yang nggak disengaja, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Karena saya bukan di bidang untuk menggurui, saya bukan pula seorang jaksa atau hakim yang pandai menilai orang itu kamu tuh harus benar atau salah ya. Jadi selamat malam dan terima kasih banyak sudah mampir atau yang sekedar cuman menjadi pendengar. Kekurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di esok lusa, di hari, di jam yang random banget pokoknya ya, karena ini hanya ngonten. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.